Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Walia dengan NPM 24752038 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Catering BMK, sistem pemesanan dan manajemen catering. Sebelumnya, yaitu tujuan kami membuat aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengguna catering untuk memanajemen pesanan dan memanajemen status pesanan, terus itu agar mengurangi input manual, kesalahan input manual, dan mempermudah mengelola menu, lalu juga bisa untuk melihat laporan penjualan. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran saya dalam aplikasi ini, yaitu yang pertama saya membuat SCR menu. Jadi di sini saya membuat SCR menu, yaitu daftar menu catering. Jadi kita pertama membuat Excel. Ini menggunakan galeri vertikal untuk membuat menunya ini. Terus di sini tersedia nasi ayam bakar, nama menu, rumusnya this item, nama menu, terus juga kita harga per menunya itu berapa, terus tuh ada juga status tuh tersedia atau tidak sedia. Jadi tujuannya itu agar pengguna catering ini bisa mengetahui menu mana saja yang tersedia dan menu mana saja yang tidak tersedia, dan juga bisa mengubah deskripsi atau mengubah harga. Misalkan kayak kalau ada perubahan bahan baku, misal bahan baku untuk membuat cateringnya itu naik, kan mungkin harganya bisa berubah. Misalnya cabai naik bisa berubah. Misalnya kita ubah nasi ayam bakar ini kita ubah, atau nasi ayam geprek ini kita ubah, nasi ayam bakar ini kita ubah menunya seharga. Itu nanti bakalan kita jalanin pada saat kita udah jalanin aplikasi ini. Sekarang saya ingin menjelaskan dulu bagaimana cara membuatnya. Lalu ini juga kita tuh memasukkan rumus, terus harga juga. Data ini didapat dari data daftar menu di slide pertama di Excelnya. Terus juga ada tombol simpan ini untuk menyimpan. Misalnya kita udah selesai ngedit, kita simpannya ke sini. Misalnya pembaruan harga, kita bakalan bisa langsung simpan ke sini. Terus tombol back home juga, ini kita untuk kembali ke home. Jadi rumusnya itu navigate SCR home. Lalu di sini juga saya membuat SCR input pesanan. Jadi di sini itu SCR input pesanan. Jadi agar pengguna cateringnya itu bisa menginput pesanan. Di sini apabila error gini, coba dulu jadi angka. Nah, makanya dia akan hilang. Di sini tuh kita menggunakan drop down. Jadi drop down ini berisi menu-menu, misalkan nasi ayam bakar tadi, nasi ayam geprek, terus itu nasi ikan dan lain-lain. Jadi agar dapat langsung memilih menunya itu melalui drop down. Jadi drop downnya ini tuh kita pakai drop down menu. Drop down menu itu itemnya tuh tabel 1.2 yang berisi nama menunya. Terus tuh kita juga menggunakan ini tuh menggunakan label text untuk nama menunya, nama pelanggan, dan ini juga kita menggunakan drop down. Terus tuh untuk harga menu itu kita udah terotomatis dari drop down menu ini. Jadi drop down menu, terus rumusnya drop down menu titik harga, agar harganya itu sesuai sama menu yang kita pilih. Terus tuh kalau jumlah pesanan tuh rumusnya txt jumlah. Nah, ini untuk jumlah pesanannya kita tulis jumlah pesanannya itu kita input sendiri. Misalkan kan kalau jumlah pesanan kita nggak bisa nentuin ya. Terus kalau total harga ini adalah rumusnya value txt jumlah text dikali drop down menu. Jadi ini itu total harga dari menu terus dikali dengan berapa jumlah pesanannya, maka total harga itu bakal secara otomatis.
Terus di sini juga kita ada status pesanan, kita menggunakan dropdown juga. Rumusnya tuh di itemsnya tuh baru diproses dan selesai, agar kita tuh mengetahui pesanan mana yang baru dan mana yang diproses dan mana yang udah selesai. Terus di sini juga ada nama pelanggan dan juga ada tombol simpan. Tombol simpan ini nih rumusnya banyak, dan tombol simpan ini bakalan otomatis menyimpan input pesanan, menyimpan data pesanan ini ke Excel, ke dalam Excel. Terus juga ada tombol back home agar bisa kembali ke menu home. Terus tuh kita lanjut ke sini, peran saya yaitu membuat laporan bulanan. Jadi di sini itu ada laporan bulanan catering BMK. Kita kan ngambil catering BMK ya. Jadi di sini tuh kita juga ada laporan harian dan ada laporan bulanan. Laporan bulanannya agar pengguna catering itu bisa tahu berapa sih total pesanan bulan ini, terus total puas bulan ini, dan total pendapatan bulan ini. Kita menggunakan dropdown ini tuh yang berisi bulan. Misal karena kalau dia namanya Januari, Februari segala macam, kemarin kita nyoba rumusnya tidak jalan, jadi kita menggunakan rumus yang angka. Jadi misalnya kalau bulan Januari itu berarti angka 1, bulan Februari angka 2, dan seterusnya. Lalu di sini juga kita menggunakan dropdown tahun. Jadi dropdown tahun itu 2025 sampai 2035, kita buat 10 tahun. Terus juga kita tuh menggunakan total pesanan bulan ini. Jadi rumus di total pesanan bulan ini tuh total pesanan bulan ini, terus itu agar memfilter data pesanan per bulan dan per tanggal sesuai dengan dropdown, sesuai dengan dropdown bulan dan sesuai dengan dropdown tahun. Lalu di total porsi bulan ini juga rumusnya hampir sama seperti yang di total pesanan bulan ini, untuk mengetahui porsi bulan ini tuh berapa. Terus total pendapatan bulan ini juga ini sangat penting bagi yang punya catering, bagi owner catering itu untuk mengetahui berapa sih pendapatan dia bulan ini tanpa perlu dia hitung manual. Jadi udah langsung terinput secara otomatis. Jadi mengurangi kesalahan pencatatan input manual dan memudahkan untuk owner catering untuk evaluasi. Misalnya kalau penjualannya nih ternyata bulan ini sedikit, untuk evaluasi per bulan. Terus juga ada menu back home untuk kembali ke home. Terus itu mari kita menjalankan aplikasinya dari awal. Kita coba jalankan ya. Nah, jadi di sini tuh ada menu login, kita masuk. Kita nggak perlu login karena kita biar mempermudah owner cateringnya ini dalam memakai aplikasi ini. Langsung kita masuk. Terus kita di sini ada menu, ada 6. Kita kan pertama kalau menu itu yang tadi, misalnya, nah di sini banyak menunya. Misalkan di sini kita mau ubah nih nasi ikan goreng, ternyata menunya harganya tuh berubah jadi 22.000. Maka dia akan berubah. Terus tuh kita bisa mengubah, ternyata dia statusnya itu tidak tersedia. Misalkan kita lagi tidak tidak ada bahan bakunya itu, maka statusnya tidak tersedia, agar bisa tahu loh menu mana yang tersedia dan menu mana yang tidak tersedia. Kita klik simpan. Nah, maka otomatis berubah harganya menjadi 22.000, lalu statusnya tidak tersedia. Lalu kita ke menu back home lagi. Di sini juga ada, lalu ada input pesanan yang tadi ini. Misalnya kita mau input pesanannya tuh ayam kasuk. Ayam kasuk tuh harga per menunya tuh 22.000. Misalnya kan ini kan catering ya, otomatis catering itu banyak untuk orang banyak, misalnya cateringnya 50. Nah, maka total harganya bakal otomatis sesuai sama jumlah pesanannya. Terus di sini pelanggan ini nah statusnya kan pesanan baru, maka kita klik simpan. Itu ada notifikasi data berhasil disimpan, dan data ini tuh bakalan kesimpan ke Excel yang sudah pertama awalnya kita buat. Terus ada riwayat pesanan. Nah, riwayat pesanan juga tuh di sini untuk mengetahui pesanannya ada berapa. Nah, terus tuh next.
ada laporan harian, terus itu ada laporan bulanan. Dari laporan bulanan ini kita tuh misalnya bulan 6 ini kita bisa tahu tahunnya kita ganti 2026. Nah, berarti total bulan ini tuh total pesanannya tuh 0, terus total porsi bulan itu 208. Terus itu total pendapatan bulan ini 450. Berarti ini tuh pesanan bulan ini tuh nggak ada, pesanannya tuh udah selesai semua kita jalanin. So kalau bulan 5, nah total pesanan bulan 5 ini ada 5 yang belum terselesaikan gitu. Jadi total porsinya juga segini dan total pendapatan bulan ini segini. Segitu saja mungkin aplikasi dari kita. Memang apabila ada kesalahan penjelasan atau salah pengucapan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.